Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira Faradita Monika dengan NIM 2111E1019. Di sini Meira akan menjelaskan metode graf. Metode graf itu ada 3 rumus, yaitu G1, G2, dan G3. Nah, untuk graf yang pertama atau G1 ini dapat kita gunakan jika kita mempunyai satu data ekstrim. Untuk tahapan graf sama seperti Dickson, yaitu kita urutin dulu dari data terkecil sampai data terbesar. Nah, kalau udah diurutin, kita perhatiin juga jumlah datanya. Di sini jumlah datanya ada 7 untuk mengetahui nilai G kritisnya nanti. Nah, selanjutnya kita urutin juga dari mulai X1 sampai Xn atau data terakhir untuk kita masukkan ke dalam rumus data minimum dan data maksimumnya. Selanjutnya kita cari rata-rata dan standar deviasinya. Kalau udah, kita langsung beralih ke G-min atau data minimum dari graf 1. Untuk G-min ini rumusnya adalah rata-rata dikurang X1 atau 0,37 ini dibagi sama standar deviasi. Hasilnya 1,4386. Sedangkan untuk G-max yaitu rata-rata dikurangi sama Xn atau data terakhir dibagi sama standar deviasinya. Nah, karena rumusnya absolut, maka kita bisa abaikan harga minus di sini. Jadi, kita positifkan saja karena nilai dia mutlak. Selanjutnya, untuk G kritis. G kritis ini didapatkan dari nilai kritis pada tingkat kepercayaan 95% dari tabel data graf. Untuk jumlah data 7 yaitu 1,938 nilai G kritisnya. Jadi dapat disimpulkan untuk graf 1 ini G-min kurang dari G kritis maka data tidak dibuang. Sama untuk G-max-nya juga kurang dari G kritis maka data tidak dibuang. Untuk graf 2 kita hanya perlu mencari standar deviasinya aja. Kalau tadi di G1 kan kita cari rata-ratanya juga. Karena rumusnya di sini kita hanya perlukan standar deviasi. Rumus graf 2 yaitu Xn atau data terakhir dikurang sama X1 atau data pertama. Berarti 0,83 dikurang sama 0,37 dibagi standar deviasinya yaitu 0,1519. Hasilnya 3,027. Nah, G kritis untuk G2 pada tabel yaitu 3,22. Maka dapat disimpulkan G2 kurang dari G kritis. Jadi tidak ada data yang harus dibuang. Selanjutnya untuk graf yang ketiga. Pada uji graf yang ketiga ini, ketika kita mempunyai dua data ekstrim. Jika dua data teratas dan terendahnya ekstrim, maka kita dapat menggunakan rumus atau metode graf ketiga ini. Jangan lupa datanya kita urutin dulu supaya nggak ketukar dan mudah nentuin X1 sampai Xn atau data terakhirnya buat kita masukin ke rumus. Selanjutnya kita cari dulu standar deviasinya di sini ada 0,023 terus n atau jumlah datanya itu 7. Terus di sini rumus data minimal sama data maksimal itu sama persis, cuma perbedaannya S2, N2, G rendah itu adalah data minimum yang variansnya atau mencari variansnya tanpa dua data pertama, yaitu tanpa X1 dan X2. Nah, sedangkan kalau data maksimum itu S2, N2-nya variansnya dicari tanpa memasukkan dua data terakhir ini atau Xn dan X6. Lalu kita cari aja G-min-nya dengan rumus 1 dikurangi
N atau jumlah data ini 7 dikurangi 3, terus S2 N2 dari G rendah yaitu 0,01522 dibagi sama N jumlah data, yang ini 7 dikurangi 1 dikali sama standar deviasi. Hasilnya 0,5603. Sedangkan untuk data maksimum sama 1 dikurang N yaitu jumlah datanya 7 dikurangi 3 dikali S2N-2-nya itu yang G tinggi kecuali dua data terakhir yaitu 0,009 dibagi N atau jumlah data dikurangi 1 dikali standar deviasi hasilnya 0,717. Untuk G kritis pada G3 di tabel tertera untuk data dengan jumlah 7 yaitu 0,898. Maka kesimpulannya yaitu G min kurang dari G kritis, jadi tidak ada data yang harus dibuang. Sama untuk data maksimum atau G maksimum ya ini kurang dari G kritis, maka tidak ada data yang harus dibuang. Sekian penjelasan metode graf 1, 2, dan 3 dari Meira. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.